siapa ini? Pak Saya, Wis ya, saya, Al-Koroni, monggo. iya Pak Pak. Wis Al-Koroni, mohon untuk mentornya. Mentornya ini bersama saya Pak, satu ruangan, satu Oke, ya grup. sudah tidak apa-apa. Oke, Ini tidak lagi apa-apa. ada telepon sebentar karena memang di KUA sedang banyak layanan Pak. Oke, ya, ya. Baik, sekarang Mas Uwais bisa mempresentasikan hasil rancangan aktualisasinya. Monggo kepada yang Ya, dipersilakan. ya izin share screen ya Pak ya. Yang poin-poin aja, ya. Oke. Siapa? Apakah sudah terlihat? Maaf. Oh ya, sudah. Oke. Ya, Judulnya. terima kasih. Kali ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya, yaitu terkait dengan optimalisasi penggunaan aplikasi sistem informasi manajemen nikah atau SINKAH untuk pencatatan perkawinan atau BIMWIN di kantor urusan agama Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Suaranya nggak lama-lama habis hilang. Ya, Terus untuk selanjutnya yaitu terkait dengan latar langsung belakang deskripsi. langsung ya. Langsung aja. Langsung deskripsi. Untuk deskripsi isu yang pertama, kurang optimalnya pengumuman kenal nikah, kurang optimalnya pengasipan akta nikah lama melalui SINKAH, belum optimalnya catatan bimbingan perkawinan melalui SINKAH, minimnya pendaftaran kehendak nikah Belum secara di-share online. deskripsi isunya. Langsung di-share. Sejak tadi hanya judul terus. Oh, Monggo. judul terus ya Pak. Sebentar Pak. Sebentar. Ini mungkin. Iya. Ini apakah sudah terlihat Pak? Sudah terlihat? Mohon maaf. Bentar. Ada. Ya, Oke, ya. langsung. Oke, sip. Untuk deskripsi isu ada 5. Yang pertama, kurang optimalnya pengumuman kehendak nikah. Ya. Terus yang kedua kurang optimalnya pengarsipan akta nikah lama melalui SINKAH. Yang ketiga belum optimalnya pencatatan bimbingan perkawinan melalui SINKAH. Minimnya pendaftaran kehendak nikah secara online. Belum adanya inovasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan penilaian kepuasan terhadap pelayanan KUA. Dan dari 5 isu tersebut diambil 3 isu yang paling penting, yaitu yang pertama kurang optimalnya pengumuman anak nikah, yang kedua kurang optimalnya pengarsipan akta nikah selama melalui SINKAH, dan yang ketiga belum optimalnya pencabutan bimbingan perkawinan melalui SINKAH. Dan dari analisis isu tersebut saya berkoordinasi dengan yang pertama Pak Penghulu, yang kedua dengan Pak Kepala, dan kami menyepakati yang paling bisa untuk dilakukan, yaitu yang nomor 3, belum optimalnya pencatatan bimbingan perkawinan melalui SINKAH. Selanjutnya yaitu analisis faktor-faktor terjadinya isu menggunakan diagram Fishbone. Terus yang selanjutnya yaitu perancangan aktualisasi. Ada 6 kegiatan dalam perancangan aktualisasi ini. Yang pertama yaitu berkoordinasi dengan Kepala KUA, penghulu, pegawai, dan mentor terkait perancangan pendaftaran bimbingan perkawinan oleh SINKAH. Yang kedua menyiapkan SINKAH web. Yang ketiga belajar teknis input pencatatan bimbingan perkawinan melalui SINKAH. Dan yang keempat uji coba pencatatan bimbingan perkawinan SINKAH. Yang kelima melakukan input pencatatan bimbingan perkawinan ke SINKAH. Dan yang keenam melakukan evaluasi kegiatan. Adapun jadwal kegiatannya seperti ini Pak. Untuk yang berkoordinasi 2 hari, menyiapkan SINKAH web juga 2 hari, terus belajar 3 hari, untuk uji coba 2 hari, dan minggu-minggu yang selanjutnya yaitu melakukan input bimbingan pencatatan bimbingan perkawinan. Ini ada beberapa kendala-kendala dan antisipasi yang sudah dikoordinasikan dengan Bapak Kepala dan Pak Penghulu, dan kesimpulannya yaitu penyusunan ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik, dan semoga kegiatan optimalisasi penggunaan aplikasi sistem manajemen nikah atau SINKAH untuk pencatatan bimbingan perkawinan
di kantor urusan agama Kecamatan Belik dapat diimplementasikan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Uwais Al-Qaroni. Eh, Assalamualaikum Pak Fathurroji. Saya Pak Nuridin, Pak, mewakili Pak Fatur Roji, Pak. Oh, makili. Oh, Beliau nggih. sedang Pak. upacara di Oh, kabupaten. nggih, Pak Cara. Nggih. Ya. Monggo langsung mawon Pak untuk memberikan penguatannya pada Mas Uwais Al-Qaroni. Monggo. Oke. Siapa? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempersingkat waktu langsung saja. Ini memang isu yang menarik yang diangkat oleh Mas Uwais, begitu Pak. Karena memang ini perlu optimalisasi terkait dengan pencatatan yang ada pada SIMK. Karena sebenarnya kalau secara teknis Pak, bagi mereka yang di KUA, terutama ke pasangan pengantin Pak, karena kami menerapkan harus hadir jika memungkinkan maka dua-duanya ketiga orang ini wajib hadir Pak. Ada calon pengantin laki-laki, perempuan dan wali. Tapi karena kadang ada kendala di lapangan, jauh kerja yang tidak memungkinkan, maka biasanya hadir itu minimal dua Pak, yakni calon pengantin perempuan dan juga calon wali. Nah, maka ya pasti kami berikan pembekalan sedikit banyak pasti begitu Pak. Tapi kemudian yang kadang relatif tersebar itu adalah terkait dengan sampainya kepada pencatatan. Karena memang ini butuh ya ekstra, sementara ada keterbatasan di operator terkait dengan waktu. Ya, karena mereka dikejar juga harus ngeprint ini data pemeriksaan, data akta yang sudah berjalan dan juga cetak kutipannya atau buku nikah. Maka apa yang dilakukan oleh Mas Uwais ini merupakan program yang sangat penting begitu supaya pelaporannya bisa optimal terkait dengan pencatatan terhadap bimbingan perkawinan yang biasanya diistilahkan itu mandiri, yakni yang bukan klasikal. Kalau yang klasikal memang sudah ya jika memungkinkan, tapi waktunya tidak bisa terus menerus, itu tergantung baik anggaran dari Dinas Islam di Kemenag. Maka jika ini ada, maka biasanya kami lakukan klasikal. Tetapi yang reguler kami lakukan adalah ketika mereka mendaftar, maka pastinya kami berikan bimbingan begitu. Nah, maka kemudian fokus kepada apa yang disampaikan oleh Mas Uwais ini merupakan sesuatu yang sangat membantu sekali, dan kami pastikan Pak di KUA ini bisa terrealisasi dari apa yang menjadi programnya Mas Uwais. Kiranya demikian Bapak-Bapak, nanti barangkali ada tambahan informasi juga. Semoga Oke, matur nuwun Pak Mentor. Baik, langsung mawon Bu Ida selaku penguji mohon masukan kritikannya, harapannya Mas Uwais Al-Qaroni supaya rancangnya lebih sempurna. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Mustafirin. Assalamualaikum Bapak-Bapak, Mas Uwais dan mentor yang mewakili Pak Fathurroji. Ya, ya tadi pengapunten saya tidak begitu banyak yang saya tangkap gitu ya, karena audionya sepertinya ada kendala sehingga suara Bapak itu banyak yang kurang tertangkap begitu ya untuk audionya. Nanti mungkin saya akan menanyakan hal-hal yang tadi sudah dijelaskan begitu ya. Baik, Mas Wes itu ya di dokumen rancangan aktualisasi. Pada identifikasi isu, jenengan kan mengidentifikasikan ada 5 isu di situ. Saya kira ini terkait langsung dengan tusi jenengan sebagai calon penghulu ahli pertama ya Mas Uwais ya. Tetapi untuk identifikasi tampaknya menurut saya ini perlu untuk dilengkapi, dielaborasi. Karena kalau kita mengidentifikasikan isu, usahakan isu ini berdasar pada data, pada fakta. Jadi tidak hanya menurut pengamatan saya begini saja, bukan. Tetapi ada dilandasi dengan data, fakta, kemudian ada penyebab isu tersebut secara apa ya? Secara sekilas saja bisa dikalkulasikan penyebabnya apa. Kemudian dampak dari isu ini apa?
siapa saja pihak yang terdampak, dan selanjutnya keterkaitan dengan agenda 3. Ini masih sangat sederhana untuk mengemas isunya, sehingga kalau orang membaca rancangan aktualisasinya, ini khawatirnya nanti jatuh pada judgment overclaim, jadi begitu. Harus disertai dengan data dan fakta. Kemudian yang kedua, masuk ke dalam rancangan aktualisasinya jenengan, ya. Ini memasukkan Binwin dalam aplikasi SIMKAH begitu ya. Apakah ini nanti integrasi Binwin dengan SIMKAH atau melengkapi fitur saja, Mas Uwais? Coba jelaskan. Ya, untuk data dulu, yang pertama memang Halo, dasarnya itu disingkat itu kan suaranya Mas mungkin lebih di... oh ya sudah terdengar Bu? Iya, tapi agak lamat-lamat sih. Oke. Iya mungkin mohon maaf mungkin Peralatan. perlahan. Untuk dasar pengambilan isu bahwa disingkat. Jenengan pakai suara laptop saja, Mas? Iya ini Atau sudah pakai suara laptop? iya Mm-mm. Alatnya. coba saya pakai ini pakai Iya. speaker luar Bu. Halo, apakah sudah terdengar? Ya, jauh lebih baik pakai Iya. ini. Oke. Terima kasih Bu untuk alasannya dulu ya Bu terkait dengan dasar itu. Pencatatan bimbingan perkawinan itu salah satu hal yang diharuskan di SIMKAH itu. Akan tetapi di KUS ini belum pernah atau belum optimal seperti itu Bu. Jadi nantinya keinginan saya yaitu untuk mengoptimalkan hal tersebut dan berdasarkan pada data yang ada di SIMKAH itu memang masih kosong terkait dengan pencatatan bimbingan perkawinan itu. Seperti itu, Bu. Oke, berarti ini tugas rutin ya, Mas Uwais ya. Sebetulnya ini tugas rutin dan fitur yang tersedia di aplikasi SIMKAH begitu ya. Ya, sudah ada fiturnya, tinggal kita mengoptimalisasi hal Oke, tersebut. oke. Terus kemudian saya mau tanya nih, berarti Ya, untuk aktualisasi Mas Uwais ini yang kita sebut gagasan kreatif sebagai terobosan itu apa? untuk hal tersebut, bahwasanya ketika optimalisasi itu tidak diadakan, nanti Mm-mm. proses pencatatan itu tidak akan terbaca oleh pusat seperti itu. Jadi terkait dengan gagasan yang ada, yaitu pencatatan bimbingan perkawinan, itu kita belajar sama-sama untuk bisa membuat atau menginputkan data tersebut ke dalam SIMKAH seperti itu. Ya, berarti ini input ya, input data di SIMKAH ya. Berarti Iya, ini kan melengkapi tugas yang harusnya sudah gitu, tetapi selama ini belum terjadi, gitu iya, ya. iya, iya. Nah, harapannya nanti teman-teman di sini membuat sebuah terobosan, harapan kami, karena kan memang di dalam Latsar ini arahannya adalah terwujudnya smart governance. Nah, begitu. Nah, smart governance ini tentu ide kreatifnya didapatkan dari agenda 3 dengan mewujud dalam sosok smart ASN. Nah, nanti ini akan di ini Mas akan menjadi salah satu apa ya penentu gitu. Mas Uwais ini nanti aktualisasinya selain kegiatan rutin itu mau melakukan apa? Apakah nanti membentuk tim ataukah membentuk apa ya kerjasama lintas sektoral atau lintas TUSI dan lain-lain, saya belum melihat. Tetapi ini dari kegiatan 1, 2, dan 3 ini kelihatannya ini baru tahap persiapan, sementara kegiatan keempat ini saja yang merupakan kegiatan inti, masuk ke TUSI-nya. Kan kegiatan 1 masih Iya, iya, koordinasi, iya.
Kegiatan 2 belajar-belajar dulu, operasi-operasi dulu. Saya kira itu tidak perlu dimasukkan dalam aktualisasi. Proses belajar itu wajib, tetapi aktualisasi ini yang diukur adalah kegiatan yang jenengan lakukan selama tahap aktualisasi itu adalah memberikan layanan kepada masyarakat. Oke, untuk pengembangan diri itu penting. Saya yakin itu sangat penting sebagai basis, begitu ya. Tetapi itu dimampatkan dalam satu kegiatan. Seperti kegiatan pertama, perencanaan, koordinasi, dan penguatan kapasitas. Itu bisa dimasukkan Mas dalam satu kegiatan. Sementara kegiatan kedua, jenengan lebih banyak mempersiapkan nanti pada saat integrasi BINWIN dengan SIMKAH, saya butuh apa itu. Jadi semacam ini kan mau piloting ya, mau piloting tapi juga perlu ada target. Targetnya nanti ini dalam waktu aktualisasi saya targetnya menyelesaikan data ini berapa gitu ya. Itu juga penting agar terarah. Nah, kalau enggak nanti biasanya peserta akan bingung pada saat habituasi itu koordinasi dengan coach. Tolong nanti ini saya gimana ya Pak, Bu? Minggu ini kok sepertinya kegiatan saya sudah selesai seperti itu ya. Padahal harusnya dari minggu ke minggu itu kegiatannya itu betul-betul padat dan kegiatannya itu mewujud dalam output begitu nggih. Ada output, kemudian juga ada outcome seperti tadi yang jenengan mungkin dengarkan di peserta-peserta sebelumnya, ada dampak. Dampaknya ke masyarakat apa ini? Gitu. Dampaknya kemudahan lain yang mereka dapat apa? Oke, ini adalah tentang tata kelola, tentang kerapian dokumen pasti itu penting ya. Tetapi dampak ke masyarakat apa dari memasukkan BINWIN ini dalam aplikasi SIMKAH? Nanti mungkin lebih dielaborasi ya Mas Uwes ya di dalam matriksnya khususnya. Kalau bagi saya khususnya di matriksnya ini yang harus diperbaiki agar besok pada tahap off campus di agenda 4 habituasi jenengan lebih mudah. Tahapan-tahapannya lebih mudah diikuti, output yang mau dihasilkan lebih mudah. Saya kira begitu. Terima kasih, saya kembalikan ke Oke, moderator. terima kasih Bu Ida, masukan kritikan ya yang tajam. Nanti Mas Uwais Al-Qaroni coba dicatat nanti ya, Ya, siap. masukannya itu ya, nggih. Ngoten nggih. Oke, mohon diri saya atas nama BDK Semarang mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih Pak Mentor dan Mas Uwais. Baik, selanjut peserta selanjutnya.